Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dilihat ini songkok sudah saya dengan ada logo Iksas. Kemudian ini kaos Buleti Kataretan, di belakangnya ada jargon yang sangat menarik. Salam berjuangan, salam kefawaid. Jadi Iksas itu tidak lepas dari perjuangan almarhum Almarfurlah Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Beliau merupakan pendiri Iksas kala itu. Dan pada saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Muhyiddin Khotib, yang mana beliau merupakan eh, murid juga sekaligus sahabat dari Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah Oke, baik ya. ya. Pada saat ini aktivitasnya jadi di PCNU nggih, Ustadz? Ya, ada tambahan aktivitas di samping tetap ngajar di pondok. Ya, ada tambahan amanat untuk khidmat di Nahdlatul Ulama PCNU Situbondo. Eh, Gini Ustadz, terkait dengan Iksas dan Kiai Fawaid, ini kan tidak bisa dipisahkan Ustadz. Sebenarnya asal muasal Iksas ini didirikan oleh beliau ini apa Ustadz? Ya, jadi begini, saya cerita dari sebelum Iksas dulu. Ada dua di pondok yang nggak bisa dipisahkan dengan Kiai Fawaid dari soal nama simbol. Pertama OSIM, yang kedua Iksas. OSIM itu dulu namanya OSIS. Ketika Kiai Fawaid waktu itu Raf Fawaid ya bersama kita masuk tahun 84, itu masuk 85 ya, itu masuk di MTS di Sanawiyah. Maka beliau punya gagasan untuk merubah nama OSIS ke OSIM. Kenapa demikian? Biar lebih nampak intra madrasahnya, bukan intra sekolahnya. Dan beliau punya gagasan besar, madrasah tidak boleh jadi nomor 2, tapi harus nomor 1. Termasuk juga santri ketika masuk ke pondok, seharusnya memang memilih sekolah yang memang sekolahnya itu adalah sudah lama didirikan oleh pondok, yaitu madrasah, bukan SMA, bukan SMK yang memang itu muncul belakangan. Itu cita-cita beliau, sehingga di sana lebih menonjol madrasah itu sebagai lembaga pendidikan yang tidak disiderajatkan, atau kan sering kita dalam keterangan bahwa syarat untuk bisa masuk perguruan tinggi adalah lulus SMA dan yang sederajat. Makna yang sederajat itu berarti disamakan. Nah, tapi beliau punya cita-cita bagaimana madrasah itu kita angkat. Kita angkat sebagai sesuatu hal yang orsinil, bukan yang disama-samakan. Itu aja cita-citanya, kan sangat bagus sekali, maknanya sangat dalam. Tapi karena sekarang bicara soal Iksas, kita ke Iksas. Tahun 1987 kami bersama beliau lulus di Madrasah Aliyah kelas 3 waktu itu. Sekaligus tidak lagi menjadi pengurus OSIM. Sementara beliau harus berproses karena beliau adalah sebagai khalifah dari Hadratul Marhum Hadratul Syekh Kiai Hasan Syamsul Arifin, maka harus berproses untuk menjalani organisasi karena beliau calon pemimpin. Kemudian di samping itu pula ada sebuah titah bahwa Kiai As'ad tidak membolehkan Kiai Fawaid itu sekolah ke mana-mana, harus di Sukorejo. Terkandung makna di sana bahwa sebenarnya di usia di mana Kiai As'ad sudah sangat udzur di waktu itu, ingin memberikan pelajaran ilmu ahwal kepada Kiai Fawaid. Bagaimana cara Kiai As'ad mengasuh santri, bagaimana cara Kiai As'ad menerima tamu, bagaimana cara Kiai As'ad melakukan kebijakan-kebijakan, itu berguru langsung kepada beliau. Jadi istilahnya itu bukan guru kitab, tapi guru ahwal atau guru tengka maksudnya kan. Ini yang saya tangkap ingin Kiai As'ad sampaikan. Terkait dengan itu maka Kiai Fawaid itu orangnya memang membaca keadaan, bahwa pada saatnya nanti orang itu harus pandai manajemen, harus menguasai tentang organisasi, harus menguasai tentang leadership dan lain-lain. Dari situ maka ada keinginan dan maksud yang besar bagaimana proses dari tahun 88
sampai tahun 90 ada waktu 2 tahun untuk melanjutkan yang di OSIM itu. Beliau belajar berpraktek untuk mengatur orang dalam sebuah aturan yang jelas. Nah, itu masalahnya. Maka pada bulan September, kalau tidak salah tanggal 10 September kalau tidak salah, itu puncaknya setelah melalui beberapa diskusi yang panjang, bahwa Kiai Fawaid mendirikan Iksas itu tidak serta-merta instruksi Iksas, enggak begitu, enggak. Tetapi melalui perdebatan yang alot. Perdebatan seperti apa itu? Iksas itu sebetulnya merupakan pemanduan dari organisasi-organisasi yang sudah ada di pondok pesantren. Dulu disingkat dengan Orda, organisasi daerah. Dari Situbondo, dari Banyuwangi, dari Surabaya, dari Lumajang, dari Jawa Tengah, dari kepulauan-kepulauan, itu sudah ada, organisasi santri sudah ada. Itu bergerak sejak tahun 82 kalau tidak salah, sudah ada ke sana. Dan dulu fokus santri itu mengadakan kegiatan ketika liburan Ramadan kan. Benar. Maka seperti Bangkalan, organisasi daerahnya pernah didatangi oleh almarhum Kiai As'ad. Bondowoso dulu namanya ada Iksab, Ikatan Santri asal Bondowoso, juga pernah dirawi oleh beliau. Banyuwangi juga sama, dan lain-lain. Berarti secara real legitimasi dari pengasuh pesantren waktu itu Kiai As'ad sudah sangat nyata. Tetapi namanya beda-beda. Namanya situ. Ada Osba itu asal Bawean, organisasi saya itu. Ada namanya Iksab itu Bondowoso, ada Iksas asal Surabaya. Ada Banyuwangi juga namanya Iksab ya, namanya. Ada Him Syarafa itu himpunan santri Raden Fatah itu dari Jawa Tengah. Ada Isal dari Lumajang. Banyak sekali nama-nama banyak itu. dulu ya organisasi di Makanya saya katakan Iksas itu embrionya sudah berdiri sebelum didirikan Kiai Fawaid. Lah, melihat organisasi di antara beberapa daerah itu ternyata kurang sejalan dan kurang searah. Karena tujuan itu harus menjadi satu, harus menopang sama dengan tujuan pondok pesantren. Di situ keciliannya. Oleh karena itu maka beberapa organisasi daerah itu beliau ingin menyatukan, ingin mengintegrasikan dalam sebuah nama yang sama, tujuan yang sama, pergerakan yang sama, sehingga nanti seirama, sejalan dengan pondok pesantren. Itu yang terjadi. Di samping itu nanti organisasi ini adalah masa-masa penggembelengan Kiai Fawaid dalam memimpin sebuah organisasi, karena beliau tidak ikut organisasi yang lain. Itu yang saya tangkap di situ. Akhirnya pada September 1988 terjadi permusyawaratan disebut dengan MOBES, musyawarah besar. Yang pertama Iksas itu yang diputuskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program-program kerja sudah dibicarakan di situ. Ini pertama kali organisasi modern di Pesantren Salafiyah Syafi'i Sukoharjo yang memiliki anggaran dasar rumah tangga. Ini kan luar biasa. Sebelumnya hanya bentuk paguyuban itu loh. Kemudian di samping itu pula ada hal yang menarik bagi saya. Kiai Fawaid itu beliau sudah disepakati oleh teman-teman ketika pada saat bulan Agustus mungkin ya, itu sudah sepakati bahwa beliau sebagai ketua umum. Tetapi waktu MUBES beliau minta supaya ditetapkan oleh MUBES. Jadi MUBES itu di samping membahas tentang ADART, program kerja, menentukan masa jabatan pengurus, kedudukan sesuai dengan legal drafting yang ada, beliau itu minta supaya di MUBES ini tempat pengokohan dan tempat penetapan ketua umum. Sampai sekarang pemilihan ketua umum itu adalah di MUBES. Itu dari beliau itu yang menyontohkan pertama kali beliau. Akhirnya saya sebagai ketua panitia di MUBES itu, maka pimpinan sidang pada sidang keberapa ya, malam kedua kalau tidak salah, itu di Aula Putri dilaksanakan, tetapkan bahwa MUBES menetapkan waktu itu adalah murasyah pengasuh. Murasyah itu calon pengasuh Lora Haji Fawaid As'ad Asyarif istilahnya. Asyarif itu singkatan Asar Samsul Arifin, ditetapkan sebagai ketua umum pusat Iksas.
Di situ selesai. Itu apa namanya mubesnya. Habis itu kemudian kita melengkapi ke pengurusan. Oke, sebelum ke sana Ustadz, Hmm. itu yang menetapkan Kiai Fawaid menjadi ketua umum siapa? Peserta mubes. Yang mengusulkan sendiri, mengusulkan Kiai Fawaid untuk Iya, menjadi ketua jadi umum. mengusulkan yang kalau usulan sudah sebelumnya, usulannya sepakat sudah sebelumnya teman-teman Satu suara itu ya. suara. Tetapi beliau karena tidak ditetapkan di dalam musyawarah besar, beliau ditetapkan di situ. Yang tetapkan siapa? Anggota peserta. Ini kan nilai demokrasinya sangat tinggi gitu. Di pesantren kan sudah cukup sebetulnya. Ini ketuanya kata Kiai selesai dah. Iya. Sistem. Selesai. Dan lagi saya mengamati kesabaran beliau dalam menampung aspirasi untuk menyatukan nama menjadi ikhlas dari beberapa nama itu nggak mudah. Sampai tiga kali rapat deadlock waktu itu. Tapi beliau tidak langsung menveto, enggak. Baru setelah beberapa kali deadlock ya, sudah setengah bulan, nggak jadi itu setengah bulan. Saya dipanggil oleh sekretaris pesantren, waktu itu adalah almarhum Kiai Zahrawi Musa. Saya dipahamkan dengan teman-teman, termasuk saya, termasuk orang yang tidak setuju. Karena mencari nama pertama kan tidak mungkin nggak mudah untuk dirubah gitu kan. Itu yang saya tangkap kok segitunya Kiai gitu. Artinya kok sangat akomodatif, kemudian mendengarkan semuanya dan lain-lain. Setelah saya dipanggil oleh almarhum Pak Zahrawi Musa dengan teman-teman dan belum menjelaskan tentang beberapa hal, akhirnya baru paham. Saya bilang, Bapak kenapa kok tidak dibilang kemarin kan selesai? Tidak usah dapat deadlock gitu. Ya kalau gitu tidak ada pendidikan baru di pesantren. Ini harus berjalan permusyawaratan yang kita junjung tinggi. Dari itu maka seketika beliau ada mengasuh pesantren, musyawarah itu adalah sangat ditonjolkan oleh beliau. Berarti tarbiyah ya dari Kiai Fawaid. Iya, Mengajarkan. iya. Itu jadi tidak lalu karena dia putra mahkota harus begini-begini, enggak. Padahal sangat bisa. Enggak ada itu. Tapi ada pemikiran dan terus digali teman-teman itu timbullah gesekan antara teman-teman itu, gesekan yang dalam arti positif ya. Katanya almarhum Pak Zahrawi Musa, ternyata teman-teman itu semuanya santri itu sudah banyak yang pintar berorganisasi, sudah membaca bagaimana cara menyuarakan satu pendapat dan lain-lain. Itu yang tercipta di situ awalnya. Itulah jadi betapa dulu beliau memberikan ruang gerak kepada pengurus Iksas ya waktu itu supaya bisa berdebat, berdialog, bertukar pikiran luar biasa. Nah, itu loh. Ceritanya seperti itu. Berarti Iksas itu didirikan karena berawal dari banyaknya beberapa organisasi yang ada di dalam pesantren, namun ada beberapa yang tidak sesuai dengan tujuan pesantren seperti itu. Bukan tidak sesuai. Kalau tidak sesuai nanti bisa dihentikan, enggak. Sesuai semua. Cuman kan diksi beda. Penggunaan bahasa kan beda. Itu. Jadi lebih latar belakang oleh muatan lokal masing-masing. Jadi situ Bondo. Fanatik ya nanti ya, fanatik itu. daerah ya. Padahal pesan adalah nasional. Maka harus ada konsep yang diusung bersama secara universal, secara umum itu sehingga perlu ada penyatuan. Maknanya di situ. Intinya ingin menyatukan semua organisasi menjadi satu wadah sehingga bisa menjadi satu frekuensi dengan tujuan pesantren gitu. Pesantren. Dan itu yang saya tangkap pertama, kemudian saya tangkap yang kedua, memang di situ harus Kiai Fawaid tampil pertama sebagai ketua umum karena beliau adalah calon pengasuh. Dan interval waktunya waktu itu adalah 2 tahun. Kok sama gitu kan ya? Masa khidmah pengurus pusat itu 2 tahun waktu itu. Bukan 4 tahun, bukan 5 tahun, 2 tahun. Pertama kali. Saya kebetulan jadi sekretaris umum beliau di pusat Iksas itu. Setelah tahun 90 Kiai Asad wafat. 88, 89, 90 wafat. 4 Agustus 1990 beliau wafat. Dan di situ Kiai Fawaid langsung otomatis menjadi pengasuh pesantren. Di situ mubes kedua dilaksanakan lagi. Tidak serta-merta. Ada pemilihan lagi. Maka terpilih almarhum Kiai Hairi Abdul Azim
sebagai ketua umum yang setelah yang almarhum kedua. Kiai Fawaid. Itu dunia yang beliau bangun di pondok yang menurut saya waktu itu nggak ada. Ya nggak gitu. Itu yang terjadi. Itu luar biasa ya Kiai Fawaid. Jadi apa namanya ada garis-garis yang harus dimusyawarahkan. Tetapi ada satu hal yang ini. Begitu sudah keputusan musyawarah selesai, maka ini mengikat. Dan beliau sendiri yang memperjuangkan hasil musyawarah jangan dirubah-rubah. Harus dipegang teguh. Berarti orang yang disiplin beliau ya. Oh sangat disiplin. Kalau selesai gitu kita sangat memahami sekali gitu ya. Jadi itu yang terjadi pertama kali pembentukan IKSAS seperti itu. Ketika Ustadz menjadi sekretarisnya beliau, ada pengalaman nggak bersama dengan beliau yang bisa mungkin diceritakan? Banyak, pengalaman itu banyak sekali. Jadi waktu itu IKSAS itu kan bergerak hanya di dalam pondok pesantren, belum ke alumni. Dan IKSAS ini posisinya sebagai kader dan beliau juga sebagai kader toh. Maka yang kita lakukan itu pertama kali adalah mempublish IKSAS kepada seluruh alumni bahwa di pondok sudah ada IKSAS, pemberitahuan kemana-mana. Itu yang pertama kali. Yang kedua, melakukan program-program kaderisasi. Dan beberapa pengurus pesantren yang sekarang banyak kadernya IKSAS. Tuh. Kemudian juga menentukan di mana gerahannya, tempat pergerakannya di mana. Ya di kantor OSIM yang dulu itu depan masjid itu, di situ. Kemudian juga tentukan seperti apa sesuai dengan punya DRT dah. Punya DRT. Beberapa pengalaman yang saya rasakan dengan Kiai Fawaid itu ternyata beliau adalah pertama soal konsistensi memegang aturan yang telah ditetapkan melalui forum musyawarah itu adalah sangat tinggi sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau memberikan penawaran kepada diri saya. Jadi saya diundang oleh beliau ketika menyusun pengurus itu. Saya nggak hadir karena saya tidak mau jadi pengurus waktu itu. Kemudian almarhum Bapak Fauzi Alko bilang sama saya, diminta untuk bersedia jadi pengurus. Ditawarkan, karena jangan kamu jadi pengurus kan selesai. Saya ini diminta oleh jadi pengurus, ya Allah. Kemudian saya jawab, tidak menghadap sama beliau, tapi saya jawab karena sudah sering di OSIM kan saya tahu tanya beliau. Jika saya jawab dalam bentuk surat, bukan surat cinta, tapi saya tulis tangan. Yang terhormat Lora Fawaid gitu. Kami menyampaikan terima kasih atas tawaran untuk jadi pengurus pusat, tetapi kami merasa kurang pantas. Oleh karena itu, maka jika masih ada yang lain, kami mohon sementara tidak jadi pengurus pusat. Nah, itu maunya di situ. Saya juga tahu diri siapa saya gitu kan. Tapi dijawab secara izin oleh beliau, disampaikan Pak Bozalko juga. Kenapa kok gak manggil gitu kan? Orang kan Pak Fauzi Alko menyampaikan salamnya Rafa Wahid katanya disampaikan berhubung tidak ada lagi yang lain. Nah, bahasa itu kan bahasa saya kan lentur. Jika masih ada yang lain, saya tidak usah di situ, biar bantu yang lain saja kan gitu. Tapi belum jawab berhubung tidak ada lagi yang lain, maka kamu yang harus jadi pengurus. Saya paham arahnya udah. Jangan dilawan kalau sudah begitu. Kan? Siap, langsung siap. Jadi saya harus belajar beberapa di antara karena ngatur orang banyak. Saya itu paling lemah orasi, paling lemah mimpin rapat, takut ya waktu itu. Loh, dilala suatu ketika karena saya sudah jadi pengurus pusat, ini ada pengembangan IKSAS. Membentuk IKSAS Putri. Itu hanya putra dulu itu. Pertama putra itu ya? Putra. Akhirnya harus memilih ketua umum putri. Nah itu ceritanya. Tapi ini sudah gagasan tadi ya Pak Wahid. Kemudian waktu itu saya dinobatkan Muhyiddin mimpin rapat. Aduh ya Allah Rabbi, saya itu seumur-umur belum pernah bicara di depan orang perempuan. Ngetek, gemetar saya waktu itu. Tapi ketika bisa alhamdulillah langsung. Itu didikan yang bagi saya itu adalah merupakan KKN yang paling keras bagi saya. Karena tidak bisa langsung bisa di waktu itu. Nah, itu yang karena faktor menghadapi orang yang beda jenis gitu aja ya.
Itu akhirnya terbentuk Iksas Putri. Ketuanya, pengurusnya berbeda dengan putra. Nah, Itu posisinya masih santri nggih? santri, Santri. masih santri. Itu yang dilakukan seperti itu. Lah ketika terjadi di Putri, maka di situ ada pembinaan dan permusyawaratan antara putra dengan putri.